Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli khairin minal ahwalil muqtahimi ya rabbil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarani ya rabbil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al qarani ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum qulubal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin kepada kita Bapak Lurah beserta seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita, para imam dan pegawai syara, dan ibu-ibu majelis taklim serta seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Semoga pada sore hari ini nasabah yang ditana tanrap apa kejadian lima raja kalau dipengalahkan Simawan Ipan Nasai tanrap apa lima raja kalau di alimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berigau angkata bahkan isi acara yakni memperingati bulan kelahiran Rasulullah. Nasabah Ironalita memang melebih, mari melebih yang betul-betul bicara hakiki. Degaga berdini peringati, umerong imam bicara peringatan kecuali peringatan kelahiran Rasulullah. Isra Mi'raj itu tidak mungkin ada seandainya bukan Rasulullah. Puasa juga tidak mungkin ada puasa Ramadan seandainya bukan karena Nabi. Salat tidak ada seandainya tidak ada Rasulullah. Maka ya Rasul Allah Ta'ala orang memang tidak ada orang lebih. Maka inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wa Allah Ta'ala sibawa malaikatna masalatu atau dinamika. Tidak semua nabi malaikat bersalawat kepadanya. Hanya Rasulullah
Nabi pilihan. Tapi yang malaikat yoi jadi na minta. Sinin na Nabi yoi jadi na minta. Sama Nabi yang terakhir. Dia penutup Khatamul Anbiya. Ketika nama semua bersalawat kepada Nabi, itu tandanya ketika dalam kitab tasawuf itu ulama-ulama sufi menjelaskan tentang kita tasawuf makna yaitu Nabi tawattuna menjadi Allah Taala Nur Muhammad syurani simau Allah Taala. Kemudian dari situlah Nur Muhammad bermetar dan meneteskan keringat 124.000 dan itu pas dengan jumlah bilangan Nabi dan Rasul yang ada di bumi. Makanya yaitu sampai Bapak sekalian, al-Baladina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat mulia. Diperingati bulan kelahirannya dengan mendengarkan dakwah, bersilaturahmi dengan bersedekah. Dalam kehidupan ditata man aqtama dirhanan faqad sababat bi qiraati maulidin nabi la yakhrujuna min ad-dunya illa rahimallah. Ya kau angkat tahu masih sedekah, ya mereka mengeluarkan modal atau uang aqtama dirhanan 1 dirham kalau kita 1.000 rupiah. Pada sababan bi qiraati maulidin nabi ya samai ni baca sejarah Nabi kita, ni ramai-ramai Nabi kita. La yakhrujuna min ad-dunya illa rahimallah. Maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa itu? Peringatan Maulid kita diminta untuk bersedekah. Mereka lupa tahu Maulid, ada yang bawa ember, ada yang bawa telur, ada yang bawa nasi kotak. Ember juga bermacam-macam. Angkat bawa pantai, masing-masing bawa ke masjid. Nanti tiba di masjid baru bertukar dengan jamaah yang lain. Jadi pada pau banting, pada pau yang andre, kemudian apa si pokok siap dia bertukar makanan. Makanya dia bersedekah dan orang yang di sampingnya juga bersedekah. Jadi kata tahu mau dengan bawah, pokok di masjid apa malah lagi, pokok di masjid apa masjid lagi. Ada juga seperti itu. Kemudian ada juga yang bermaulid yang seperti ini kita menyiapkan makanan untuk jamaah. Yang jelasnya sini apa saja untuk memperingati kelahiran Nabi dengan tanda kesyukuran kepada Allah dan Rasulnya, maka yakin bahwa itu adalah salah satu jalan untuk nolong menimpa mesin pemalataan. Maka ada di pesantren ukuran kita yang mulia Bapak. Semua yang ada di Nabi, bahkan darah kotornya Nabi, darah anak kita yang diminum oleh Ummu Sulaim, Nabi berjanji ketika darahku dan darahmu bercampur, haram api neraka menyentuh tubuh. Itu barakah Nabi kita. Pusatnya Nabi kita itu adalah obat. Makanya teringatnya Rasulullah dalam ilmu hikmah itu adalah obat. Tapi kami mohon pusatnya Nabi kita kuala kalian. Ada ulama mengatakan air al-Kausar itu adalah teringatnya Nur Muhammad. Jadi itu apa itu? Pamuralanda itu kadang-kadang. Ketika ada orang yang sakit maka ambil itu. Kemudian itu kita bersalawat sambil mengucapkan insyaallah dengan izin Allah itu bisa sembuh. Tapi salawat yang dipakai bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi yang dipakai adalah sallallahu ala Muhammad. Itu salawat Nur Muhammad. Makanya beda, makanya bentuknya fi'il madhi. Sebagai penajah dari malahiran dan kita Naisa wa kirimah. Makanya salawat sebelum Nabi lahir secara jasad, maka itu adalah sallallahu ala Muhammad. Tapi di mulut jadi kita, maka salawat yang dibaca Allahumma sholli, makanya bentuknya fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi sebelum jadi malahiran, maka salawat bentuknya dari fi'il madhi, itu bentuk lampau. Maka bisa salawat ini menyuku malaikat sebenarnya Nabi tiga ada orang kalimat malahiran. Nabi Adam pernah rindu, dia semudani, dia runtuh Nabi kita. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah pertemukan dia dari dua ibu jarinya. Yaitu sampai Nabi Adam dapat situmpu dua kan di mana? Nampak indah rupanya Nabi kita sehingga dia bisa ketemu. Dua kali Nabi Adam ketemu Rasulullah padahal dia belum lahir. Yang pertama ketika di surga dia merindukan Nabi. Jadi dia bukan window di mana Nabi Adam
tinggi 15 meter. Jadi makanya kadang-kadang nama lapak besar sehingga dia bisa melihat wajahnya Rasulullah karena dia rindu. Maka maharnya ketika dia memperistri Hawa itu hanya salawat 10 kali. Jadi makanya anda tahu wanita maka dia tidak sering dikabati maharnya adalah salawat. Makanya ruh itu kan ada 3, ada ruh idafi, ada ruhul karim, ada ruhul haya. Idafi diangkat ketika orang tidur. Makanya tempat tidur yasin tomati. Doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amur. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Mari tempat tidur yasin tomati. Tempat dijaroni kumakarati alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana. Terima kasih banyak pun tak melewatkan atu tumurku buat ukuraku tak mati. Itu bahasa Bugisnya. Makanya mari itu makan mati. Nah sebab memang ruh orang yang tidur itu diangkat. Agaknya ruh idafi. Idafi inilah yang bisa berjalan dan komunikasi jarak jauh. Ya itu sampai kumat tidur itu yang turun-turun kita. Ketika dia bermimpi dia bisa melihat. Lima-lima yang tidur dia bisa bolak-balik dari Makassar sampai Jakarta. Kenapa? Karena itu idafi. Cuma jarang orang pakai. Karena ini ilmu masuk ilmu hakikat dalam pembahasan tentang ruh. Tapi jarang tahu dibahas. Maka dari sini muncul istilah dikabati. Ya kau makan tentang dikabati kita sebelum nikah lahir dia sudah masuk. Apa yang dipakai itu salawat. Tapi mereka orang yang tidak pakai sama pakai, ia pun pakai itu maka bisa ketahuan. Ia pun ke masalah kedonan istrinya bisa tahu. Karena itu nyambung. Makanya laki-laki tidak pakai supaya aman. Kemudian ia oleh Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki mancuri. Memang sebenarnya agak berat kalau tidak mau melihat inti-intinya. Tapi ada yang paling mudah. Nabi itu mau sangat berlemah lembut dan sangat perhatian kepada umat. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu Rasulullah. Harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu luar biasa Nabi. Ya tu ampai sitonana nalita sininna alamnya memberi isyarat ketika dia lahir. Ia makhluk nenek hanya bertasbih, tapi Nabi selain bertasbih dia memberi isyarat. Nomor sini, Nabi lahir itu makhluk as-surah, terpotong tali pusarnya. Nabi itu tidak punya plasenta. Yang kedua, Nabi lahir itu terhitam, sudah dihitam baru lahir. Itu sudah bersih. Yang ketiga, Nabi lahir itu sudah berjalan. Orang memang mencilak negara. Walaupun Nabi setiap mau tidur pasti berjalan. Kemudian Nabi lahir semua berhala yang disembah itu jatuh. Sininna berhala sampai tahu rumahnya itu jatuh semua dari tempat. Padahal tidak ada yang menjatuhkan itu. Kemudian pintu langit tertutup pintu dalam ini. Nasabati jin tidak bisa naik. Ada tujuan dari jin yang pokok lagi itu dia sekalipun sampah mencuri pendengaran. Informasi dari langit dari malaikat itu dia curi, menguping. Itulah yang dikasih kepada tukang tenun dukun untuk memberitahu. Itu dari ilmu jin. Tapi nanti saya akan kasih tahu beberapa kaidah dari ilmu hikmah. Kemudian Nabi lahir api di benua Paris itu padam. Pada api di benua Paris itu ada 7 matanya di 6 keliling 1 lintena. Namun maka ada musim hujan dan angin
itu tidak bisa padam. Tapi waktu menjadi dan minta itu padam sampai 7 hari tidak menyala. Padahal ini disebut dengan api abadi dan tidak pernah padam. Itu yang disembah. Kemudian Saloe memberi tema soro-soro, tempatnya orang melakukan perilaku musyrikan suruh airnya sampai tidak ada yang bisa digunakan. Itu karena Nabi lahir. Dan ini yang paling tinggi, 4 pojok Ka'bah mengeluarkan suara. Angkasa dan masuk ke seluruh Ka'bah, tidak ada yang membaca. Dan yang menjadi saksi itu dalam kitab risalah, ada kurang lebih 20 orang yang ada di sekitar Ka'bah itu kaget sampai dia keluar semua. Kenapa? Karena dia mendengarkan suara yang nyaring dan suara itu dia tidak pernah dengar. Dan dia pernah kedatang wanita angkat ayat sejadian dan kita. Inilah ayat yang senang simak tahu. Kami sebenarnya barakat di pojok pertama itu kalau ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Di pojok ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Di pojok keempat ya ayyuhalladzina amanu liman unzila ilaikum. Ada mengenai kalau di dalam kitab hikmah itu banyak sekali. Tapi tujuan pokoknya adalah ya kolete kolawar itu hindar rumah baca ayat itu di pojok rumah. Baca. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya kuna baca ya kuna kusuruh na bola sa belakang pertama di memberi jin itu. Jin tidak bisa tinggal di situ. Berbaca di pojok kedua wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka itu penelitian ya kung baca bunyi itu maka ya kung penolak ada pencuri yang naik ke rumah itu dia tidak bisa turun. Kemudian yang ketiga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yaitu yang dibaca musibah yang dari langit dan dari tanah seperti angin dan apapun itu tidak bisa tenang. Rumah itu bisa selamat dari situ. Kemudian ya ayyuhar rasul balligh man unzila ilaik. Ya kuya dibaca apa namun aku mengambil kemudian itu kalian lupa saja untuk yang hari makal. Makanya yang nasa tahu maka apa sulukna kabai mengeluarkan suara dan itu adalah ayat yang nasa ayat sijadian dan kita. Itu penting. Makanya kita hafal itu. Konco sudah dihafal belum? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu Al-Isra. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu At-Taubah ayat terakhir. Ayat surah ke-9 ayat 128 129. Kemudian ya ayyuhal ladzina amanu unzila ilaik. Kemudian kami masuk meja sunnah 2 rakaat di tengah-tengah rumah. Mari yang keluar. Kenapa kita azan? Azan diambil seluruh rumah itu supaya jin keluar. Sebenarnya azan itu manfaatnya banyak sekali. Dari Anda tahu kerasukan jin, azankan. Anak yang baru lahir, azankan. Kemudian jika ada tempat yang memang ditempati jin dan tidak mau pergi, azankan. Itu azan. Jadi bukan hanya panggilan sholat. Kalau tahu nasr, bagi masa pajak dan apa, itu jadi masalah. Karena dia anggap bahwa azan itu hanya manfaatnya cuma sana. Karena baru satu hadis yang dibaca tentang azan. Itu apa itu tomelo paham? Kenapa kita azan sebelum sholat? Kenapa? Nabi mengatakan jika engkau ingin melaksanakan sholat
dan iqamah. Tapi jika engkau tidak melakukan salah kedua-duanya, maka jangan tinggalkan kedua-duanya. Jika kau tidak mampu azan, cukup iqamah. Jangan sampai kau tidak azan dan juga tidak iqamah. Sahabat bertanya, "Mana ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, siapa yang sholat dan tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka dia sholat bersama syaitan. Itu sampai disuruh iqamah atau disuruh azan. Makanya semua sholat itu ada azan dan iqamahnya. Tapi kalau tidak mampu azan dan iqamah, jangan tinggalkan kedua-duanya. Artinya kalau tidak bisa azan, cukup iqamah. Nah, sama ini kita sampaikan ada rekaman itu nama makanya kita tahu sampaikan isi bawah berisi. Artinya syaitan yang ada di belakangnya. Tapi siapa yang azan atau cukup iqamah, maka malaikat yang akan ikut di belakangnya. Itulah Sayyidina Nabi mengatakan, pelihara dan perbaiki sholatmu, karena kadang malaikat itu bermakmum kepadamu walaupun sholat sendiri. Ya itu apa yang Bapak sekalian, pokok agama sebenarnya sempurna, sempurna itu. Sampai-sampai Nabi itu selalu mengajarkan kepada umatnya, berikan kemudahan untuk kita semua. Cuma kadang-kadang masalah ini dimanfaatkan, itu. Jadi itu agama Prabu sempurna. Apa yang sempurna? Bagian-bagian penjelasan dalil-dalil sudah sempurna. Tapi masih ada masalah yang butuh penjelasan dan butuh kajian. Dari situ pentingnya ijtihad. Paling contoh, ada hukumnya pemain judi menyumbang di masjid. Uang korupsi disedekahkan orang. Atau bagaimana hukumnya kalau asomis, orang yang menipu melalui telepon itu, dia bersedekah masjid. Atau hasil kupon putih dia sedekahkan di masjid. Apa boleh diterima? Hukumnya pencuri bersedekah boleh diterima uangnya atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, ulama Masyaykhul Arba sepakat itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bisa makan pemain judi dan dikatakan kemudian dalil selain itu tidak ada pendapatannya selain itu, maka mutlak jangan terima. Kapan mau terima? Atau akan berubah. Satu, si kontrol di dalam keharaman. Yang kedua, tidak menolak kemudaratan. Yang ketiga, dinamparat keunrona tema kesih gara-gara itu. Yang keempat, engkau memotong di tempat suci. Yang keempat, tapi Syekh Qaradawi dalam fikih Islam kontemporer justru sebaliknya. Maka dia mau pemain judi atau uang korupsi atau pasang sabu masukkan, ambil. Jika kau tidak ambil, kau berdosa. Jawab. Ya kau bawa itu masukkan ala lalu. Kenapa? Karena kapal kau tidak terima bisa dia gunakan untuk keharaman kembali. Ya kau dia mulai pakai motor, pakai minum, pakai macam-macam, apa dia dosa. Ini pasamaran nama dosa gara-gara kau tidak menerima. Itu dalam konteks makasih mustaqim. Coba saya suka dari itu membagi. Kalau kau tahu uang haram atau kau curiga ini uang bermasalah, jangan gabungkan dengan uang yang bagus, yang bersih. Pisahkan. Bikin kotak bertulis sumbangan apa botol. Ya. Jangan campur. Kapan dipakai? Ketika bangun WC pakai di situ. Bangun menara pakai di situ. Bangun pagar pakai di situ. Karena dia tidak di tempat ibadah. Tapi kalau ketika dia bertobat, maka itu bisa menjadi kebaikan. Kalau dia tidak bertobat, tetap akan tinggal di situ. Jangan campurkan untuk tempat ibadahmu di dalamnya. Itu saya suka. Makanya fikih itu pasti berdebat. Karena fikih itu mahal. Allah mengatakan wa jazalika khalaqahum. Memang orang diciptakan tidak sama pahamnya, berbeda-beda. Makanya satu guru biasa
Karena pikirlah yang membuat kita istilahnya fleksibel. Makanya fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Itu fikih gunanya. Itu kuncinya. Makanya namanya kaidah fikih. Jadi itu apa bahwa sebenarnya yang agama yang sempurna itu adalah dalilnya. Tapi yang tidak sempurna masih menunggu proses adalah tentang kajiannya. Makin mereka itu masalah, Pak. Saya sering dapati masalah di majelis ulama itu didiskusikan. Kemarin saya sempat berdebat itu dengan pengurus MUI. Saya bersikukuh mengatakan boleh agar bagaimana hukumnya orang yang sudah berhubungan suami istri di malam hari, kemudian dia mau mandi junub di waktu subuh, tapi dia menggigit. Tahu nesek, kapan cermin, magerin, dia tidak sampai subuh karena sakit dan bisa berbahaya. Bagaimana hukumnya? Kalau kita pakai titik kontemporer, silahkan bertayamum, niatnya pengganti mandi, baru berwudu untuk sholat subuh. Kenapa disuruh berwudu? Karena mampu dia menahan air wudu, tapi dia tidak mampu menahan mandi. Itu dua kaidah yang berbeda. Itu kajian fikih, Pak. Tapi jangan dipakai untuk orang sehat, tak boleh. Maka agama suaranya lalang. Tidak usah mandi cukup dayamu, baru berwudu, itu tidak boleh. Tahu mesej itu dipakai. Orang yang kena penyakit asma, jangan itu yang boleh pakai. Itu banyak kaidah, termasuk binatang yang ditabrak mobil, manu, ayam, dalam foto, dalam motor, apa boleh disembelih untuk dimakan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketika ada binatang yang terkena musibah dan bergerak menuju kematiannya, kau sembelih, itu tetap haram karena dia adalah makhluk. Itu Syafi'i. Kau kemana dalam foto, tageri, nampaknya Syafi'i itu haram. Alasannya apa? Imam Syafi'i mengatakan, kau menyembelih hanya mensabotase, karena sesungguhnya tidak kau sembelih sudah mati. Ya, namun dia mungkin mati itu, namun kita mati itu, berarti makasih menumpai mungkin. Itu kuncinya. Makanya dia tidak sahkan karena gerakannya menuju ke dia. Jadi tidak dihitung sembelihan. Imam Malik berbeda. Maka Imam Malik selama dia bergerak silahkan sembelih, dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, itu halal. Kenapa? Karena tujuan sembelihan itu dua. Yang pertama adalah untuk kematiannya, yang kedua adalah masih hidup. Selama bergerak masih ruhnya masih ada, maka itu halal untuk disembelih. Dan ketika selesai kau sembelih, angkara mimpi kau bekas sembelihan, berarti sembelihan ada pengaruhnya, maka itu sah. Itu fikih, punya alasan. Tapi dia minta pakai pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik. Yang mana manu Imam Syafi'i, yang kemana itu Imam Malik. Ini jadi masalah, Pak. Maka ketika orang memotong, menyembelih ayam potong di pasar, kadang pertama kodaronya, dia masukkan di tempat, dia kumpul di situ sampai satu lusin, si tendang namanya. Imam Syafi'i tidak masalah. Yang penting tidak disengaja untuk menjepitkan. Tapi Imam Malik itu angka yang tertinggi, karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, Imam Syafi'i menghitung yang pertama. Itu beda. Makanya bahaya itu, Pak. Kalau kita mau bicara hukum fikih, termasuk kan kadang orang ambil baskom, tukar anjing dengan baskom, biasa. Iya. Ada anjing ditukar baskom atau ditukar dengan tempat-tempat itu. Bagaimana hukumnya? Kalau anjing itu najis, anjing itu haram, semua yang berjual beli dari situ maka dia haram. Baik itu ditukar ataupun dinilai maka dia haram. Maka baskom yang sumber dari dipakai menukar anjing itu tetap tidak boleh dipakai.
Kalau diisi air kemudian diminum, diisi air kemudian ditempati berwudu, bagaimana hukumnya? Itu sudah dikaji ulama. Karena dia mengatakan ada haram di ghairiha, ada haram di zatiha. Ada bendanya yang haram, ada yang prosesnya yang haram. Makanya ada haram karena bendanya, zatnya. Ada haram karena prosesnya. Jadi ulama berbeda di situ. Termasuk banyak jual tai ayam. Kan ada pedagang menjual tai ayam sampai jutaan harganya, perlu diberikan makanan, beli bakso. Wah, gimana hukumnya? Menjual najis kemudian tidak berikan makanan. Najis itu haram, berarti dia tidak boleh. Kalau kita pakai gigi mutlak. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan kotoran ayam itu bukan najis. Karena binatang yang dimakan kotorannya bukan najis. Kecuali binatang yang tidak dimakan kotorannya itu najis. Kalau binatang yang dimakan kotorannya tidak najis, untung ada pendapat ini. Berarti tai ayam boleh dijual. Itu begitu. Ini masalah fikih, Pak. Kalau lagi masuk masalah tauhid, ada hukumnya dari kemarin tahu mas sembahyang tapi dia dapat susaka, atau mas susaka tapi dia sembahyang. Itu dikaji dalam tauhid. Makanya saya bilang tadi, ada kajian Islam hukum, ada kajian iman tauhid. Kalau iman jangan campur dengan hukum, karena itu bertolak belakang, pasti mengkafirkan orang kalau dia berpendapat. Makanya belajar fikih ada tiga, ada fikih mazhab, ada fikih anti mazhab, ada fikih tradisi. Ada yang mengatakan pakai songkok, kalau tidak pakai songkok, kalau sholat makruh sholatnya, itu fikih tradisi. Bukan fikih mazhab, karena songkok ini bukan pakaian sholat. Ya songkok hanya pakai sembahyang, dipakai di masa sembahyang. Iya, bukan pakaian sholat. Karena ini yang perkenalkan songkok adalah Soekarno, makanya ditulis songkok nasional. Itu penting. Makanya ketika Soeharto presiden, ya kongka menteri Nero diganti, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, itu semua pakai songkok hitam. Kenapa? Karena memang pakaian tradisi. Sama dengan songkok tobone, itu songkok tobone, songkok reca, itu adalah pakaian tradisi. Tapi kenapa dipakai sholat? Karena fungsinya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan 3 helai rambut menghalangi jidat ketika sujud, maka makruh sujudnya. Sehingga dipakai songkok untuk menghalangi rambut supaya tidak turun ke jidat. Makanya ini tahun dulu namun dia tak songkok. Aku juga di situ. Dan sebab fungsinya. Makanya ketua materinya ketua mas kepada dia songkok, maka lebih songkoknya. Hadisnya dan 50 songkok itu ternyata hadisnya dan 5. Ini jadi masalah. Karena menjadikan tradisi sebagai hukum itu bahaya. Ya kalau ketua mas sembahyang tidak pakai imamah, tidak pakai balutan kepala, maka sholatnya tidak sempurna. Karena itu tradisi dimasukkan ke hukum. Itu beda. Jadi bahaya itu Pak. Hati-hati belajar agama sekarang. Ini kata udah campur. Yaitu kajian hukum, fikih, ulamanya hanya fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian naik satu tingkat kajian ihsan. Ulamanya dipanggil dengan mursyid. Mazhabnya Khalwatiyah, Samami, Sufiyah, Syafari, Hakani, Qadiriyah, itu mazhabnya. Jadi kalau belajar ilmu kalbu, lari ke ulama sufi, gurunya disebut dengan mursyid, berkarekat namanya. Kalau mau belajar ilmu hukum, lari ke fuqaha, namanya ilmu fikih, ulamanya mengajarkan tentang hukum-hukum agama. Kalau mau belajar tentang akidah, belajar ke ulama tauhid, ulamanya disebut dengan istilah murabbi, pembimbing hati. Itu beda. Kajiannya adalah akidah. Makanya kalau ada hukumnya, kau nggak tahu dia sampaikan. Tapi mampu susah kan? Masyarakat. Apakah dia kafir? Ada mengatakan pokoknya kalau tidak sholat kafir karena hadis Nabi mengatakan al-farqu bainal Islam wal kafir sholat. Kalau mana salah isbat kafir sampaikan di bawah. Kalau dia sampaikan berarti kafir. Sudah mengatakan kafir mutlak diperdebatkan dalam ilmu tauhid. Kalau dia
Yang memaknai tidak ada kewajiban sholat berarti dia kafir mutlak, karena dia mengingkari kewajiban dalam agama. Tapi yang memaknai narik pakar, mabalu-baluka, angker gadungewe, keluarga yurusu, berarti dia tidak kafir mutlak. Apa dia kafir perbuatan, bukan kafir qalbu. Makanya di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di situ la in syakartum jika kau bersyukur ditambahkan wa la in kafartum jika engkau kufur kafir. Kenapa pakai kafir di situ? Menutupi nikmat Allah. Nah, makanya orang yang tidak sholat ditanya, kalau dia tidak sholat tapi tetap meyakini sholat wajib, mengkututomi penjelajaman, dia bukan kafir, tapi dia disebut Islam yang masih selalu manusia, maka tetap disolati ketika dia wafat. Itu beda hukum, Pak. Makanya kadang-kadang orang langsung mengkafirkan, mudah sekali. Maulid bid'ah, kalau bid'ah sesat, kalau sesat masuk neraka, yang di neraka kafir. Wah, itu masalah. Jadi semua yang bermaulid masuk neraka. Kan begitu? Karena dia mengambil kesimpulan tanpa melihat kaidah-kaidah agama. Hanya itu Pak, hati-hati. Pondok-pondok tahfiz Quran, hati-hati. Banyak yang mendirikan pondok tahfiz, tapi dia berafiliasi dengan paham khawarij. Banyak. Pagampang. Jadi kemudian ciri-ciri. Ya nanti pondok pesantren, dia kalau mengaji tomate, pondok tahfiz dia kalau mengaji tomate, salah satu tandanya bahwa di situ ada paham lain-lain. Masa kita dia nggak tomate? Mana sesuatu yang mengaji tomate itu? Berarti kalau kita meninggal, pasti dia tidak mengaji. Ada anak sudah hafal Quran, bisa dia bacakan Al-Quran saja? Tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak membolehkan orang meninggal dibacakan Al-Quran. Selesai. Coba. Maka nanti nasalah Pak Ustaz Maguro nama berbanyak tahu hadis. Coba ISIS hafal Al-Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal. Dia membunuh jutaan ulama. Syekh Ramadan Al-Buti sementara ceramah di mimbar dibom dengan teriakan Allahu Akbar. Ibnu Muljam, orang yang baru saja malam sholat, kemudian hafal Al-Quran 30 juz, ribuan lagi dia hafal, tapi dia membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Akidahnya yang sama. Fikih berbeda Pak, tidak masalah. Tapi kalau akidah yang keliru, itu bisa menghancurkan Islam. Dari sinilah muncul kalimat bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah ujungnya masuk neraka, sehingga Islam akan terkotak-kotak, terpecah-pecah. Orang tua dulu tidak pernah mengatakan bid'ah. Al-Qasar, mari. Cuma lembutnya. Mari, tahu-tahu yo, dekada sekolah, tapi makan dari pahana. Yo pun amudia, makan dari sekolah, madodo pahana. Ada dana, dia tahu madodo sekolah, makan dari pahana. Semua yang dia lakukan ada maknanya. Tapi dia tahu makan dari sekolah, madodo pahana. Sini ada jawabnya yang masalah mana? Maksudnya, pasti itu. Makanya kau nggak tahu tidak apa, itu tidak ada karamahnya. Jangan nih, jangan kata masalah tidak ada karamah di sini. Yang jadi maulid ini bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, zikir dan doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah. Berarti kalau bid'ah Allah murka, maka guru tak Janur Rahman Abu Talib, guru tak Sa'ad, guru tak Kalilawa, guru tak Bodi, mau mana? Apa yang dikasih dia? Dikasih karamah oleh Allah menjadi wali. Jika dia yang mau lihat, tidak mungkin dia dikasih karamah karena dia lakukan. Itu kunci sederhana. Makanya dia tahu apa salah, sila orang kan, nampai cek kita naguri, kalau masuk di rumah pengajian, kalau pulang di rumah pengajian, tidak ada di adabnya. Iya, tidak ada adabnya. Masuk ke depan orang sementara bersikir dia jangan keluar, tidak ada adabnya. Padahal Rasulullah diutus itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini penting. Saya istilahnya Prabu kondisi gerak itu bergerak betul karena ini mengangkat ini masalah. Pada akan ibaratkan kamu mati. Nah pasal mana guru tak? Guru tak modalnya salah, guru tak boleh salah, guru tak salah,
presiden sama, guru tamani sama, ayo malah tujuh. Akan berkena pada kau kata orang untuk Pak Golo, 10 isi bawah. Nampak kalau malapor, nah serta dia isi bawah serah, maka dia polisi sih, tapi mau isi bawah, nah 10 kan. Pada siapa itu tadi, nah serah, maka dia polisi tadinya yang rotai tadi ikut tadi. Iya kan? Apa serah itu si bawah? Nah ikut bilang jadi berarti kalau dia tahu bedanya. Banyak kan begitu, dia kan tanya ini salah, padahal dia salah. Cuma kadang kita terpengaruh ke sini karena gerakannya cepat, kencang. Makanya pertahankan masjid kita dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi Wahabi satu-satunya organisasi yang tidak bermaulid di seluruh dunia. Selain itu semua bermaulid. Masa mana yang tempat kita makanya dari bawah Salafi Makadar bid'ah itu yang dibenarkan. Padahal semua ulama Malaysia yang paling lama bermaulid itu Afrika 6 bulan. Yang baru-baru terjadi 132.000, bahkan ada yang sampai 7 juta orang ikut bermaulid di Afrika Selatan. Yang dulu air tidak ada, rumput tidak bisa tumbuh, tapi setelah bermaulid 6 bulan, air itu mengalir sendiri dari gurun pasir. Itu barakan, sehingga dia menjadi lahan yang sangat subur hari ini. Kenapa? Karena itu berkat sholawat kepada Nabi. Ya itu apa itu makan tadi lo, kemudian dari ulama pasti makan saja. Angkau tolali makan saja potona. Melo itu kalau dia itu darah makan saja. Memang pakotik makan saja. Kenapa makan saja? Karena di dalam makan saja ada salawat yang memanggil nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Ulama sudah mengatakan ya masalah kalau kita pasti ada. Maka karena nurnya Nabi itu akan datang. Karena angka buku otak kalian sangat rahasia. Itu Nur Muhammad. Dan engkau tinggal menyambung. Angka istri tak pakai ke masjid, pusatnya bukan di boleh. Tapi di mana ada tempat pusat istri. Tapi kenapa bisa dipakai? Karena kita sambung itu ke sini. Salawat menyambung nurnya Nabi. Maka komedi pahadiri ada yang beri mulakan dari Korea pula dan Korea kita. Itulah mana kenapa kita baca bersama. Sama angka hadiri. Tapi angka maka ada bid'ah dihilangkan berasanya macam jadi yang ngomong apa masalah. Ini apa jadi masalah? Ini penting Pak saya sampaikan. Kemudian ia meminta Rasulullah itu luar biasa Pak. Agar dia tak curi. Sini dalam Pak Gurungin angka mana hikmahnya. Saya punya satu kitab yang Guru Tak sebenarnya sudah bahas dari dulu. Tapi ilmu ini muncul belakangan karena baru dikaji. Dikatakan ilmu hikmah. Ilmu dan hikmah. Hikmah itu juga ilmu. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Artinya ilmu yang ada di dalam ilmu. Jadi dia Pak Isan ini, angka Pak Isan di dalamnya. Itulah dikatakan ilmu hikmah. Karena orang mengatakan hikmah itu ilmu. Tapi dia ilmu dasar. Kalau ilmu hikmah berarti ada ilmu di dalam ilmu. Mana? Memotong kuku itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi mengawali dari telunjuk, dari tanah, dari manis, dari telunjuk baru ke ibu jari. Awali dia kanan. Kemudian pindah ke kiri. Begitu juga kalau untuk kaki langsung dari kanan ke kiri. Itu ilmu. Tapi apa hikmahnya? Apa gunanya itu? Siapa yang memotong kuku begitu caranya tidak akan kena penyakit kulit. Itu namanya ilmu hikmah. Rahasia di balik perintah. Makanya bisa kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Ibadah. Di situ dia tulis angka 2 pangkaukan ini 3 biar baik 40 sona 40 wajina rezekinya tertolak. Itu hadis. Jadi ada 3 biar baik. Yang pertama, jangan sekali-kali bersandar di daun pintu. Karena itu menolak rezeki 40 hari dan itu hadis Nabi. Yang kedua, jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Yang paling afdal adalah hari Jumat. Siapa yang memotong kuku hari Minggu, hari Ahad, maka itu akan kena musibah sebelum dia memotong kukunya kembali. Pasti ada musibah yang kena ini.
Siapa yang memotong kuku hari Sabtu, maka itu menolak rezeki selama 40 hari. Siapa yang memotong kuku pada hari Rabu, maka itu akan kena penyakit kulit, termasuk panu dan belang-belang itu akan kena. Siapa yang memotong kuku hari Sabtu, Ahad, kemudian Selasa, hari Selasa, maka dia akan kena penyakit yang ditindih 3 kali, termasuk penyakit menular. Itu intinya. Makanya diminta potong hari Senin, Kamis, dengan Jumat. Kemudian ada tato pak mereka berjendela berburu bermotong kuku. Maka ya pemakai mungkin apa matopa jin yang ada di ujung kuku itu lepas, sehingga dia tidak tinggal di rumah. Tapi ya kalau dia tato pak nampak dia nampak matopa, maka jin yang lepas itu akan tinggal. Dia tunang kabola maka kepala yang tidak bisa tidak tempati tidur panas hawa. Kenapa? Itu jin kuku. Dan itu dibahas oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ruqyah. Itu harus ditahu. Makanya hati-hati juga. Kemudian siapa yang berwudu kemudian memotong kuku, ia rogan kuil apa yang perlu kuatan kalian tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu hikmah. Itu barangkali apa? Cuma kadang kita terbalik, orang di matoman atau majenek, itu kebalikan. Mandi berwudu sempurna baru potong kuku. Ini kuncinya. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Mantanan dipakai bagi diri yang luka. Ada yang luka hati, ada yang luka kacamata, ada yang luka jalan kiri. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis tadi. Agak setonton tadi kalau dia nak kena haram, dia nak kena bidah, agak nasab, pemali. Karena temani mewakili 3 hukum, bisa haram, bisa makruh, bisa membawa mudarat. Yang paling sederhana cuma ada temani, dia tersinggung tauhid. Dan yang kedua dia tidak melanggar kaidah, dan sama ini secara haram dia makruh atau bagaimana. Tapi yang temani yang jelasnya ada dampaknya yang tidak baik. Itu istilah yang paling halus. Coba lihat. Makanya itu ilmu luar biasa kalau kita pelajari ilmunya orang dulu. Saya itu pernah berdebat dengan beberapa orang gara-gara ilmu lama, tapi ternyata ketika saya dapat baru saya kangen, oh luar biasa. Oke Pak, saya kasih satu contoh. Orang tua dulu mengatakan air bulu bisa selesai dari pemohon ini. Usahakan ambil cucianmu ketika sudah asar, jangan biarkan sampai maghrib. Yang paling bakaran agar lalu tempat benda selesai sebelum orang. Kalau kau simpan pakaianmu di luar rumah, maka jangan pakai kecuali kau cuci kembali. Karena jin pembawa penyakit sudah bermalam di dalamnya. Itu pantangan. Dan ternyata ada ilmunya Pak. Maka kau boleh pakai ini campur apa? Desi kita dengar. Campur apa? Itu ada dalam kitab Kanzun Najah Wasurur. Siapa yang menulis? Ki Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini dikenal dengan ulama waliullah dari Kudus. 8 tahun di Mesir, 10 tahun di Syria, 18 tahun di Mekah, kemudian ke Kudus 2 tahun setengah, masuk ke Sulawesi Selatan, kemudian mengajar ilmu di Sulawesi Selatan selama 3 tahun dan 8 bulan, baru kembali lagi ke Kudus dan meninggal di Kudus. Makanya disebut dengan Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Syaikh 1876 kitab yang dia tulis. Salah satu kitabnya adalah Kanzun Najah Wasurur. Itu di sini dia tulis hari Rabu terakhir bulan Safar 3.200 bala diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke langit dan dunia. Yang dia memiliki bisa dipanen apalagi boleh kolino selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Sehingga orang Jawa mengatakan Rabu berkesan, maka itu hijab berapa. Sehingga dia tidak mau pakai hari ini sebagai hari pesta pernikahan bersama Ali. Maka sebenarnya saja, tapi adanya musibah yang turun pada waktu ini. Ini beda. Nah ini makanya ilmu itu harus angka mana tahu? Angka kau ramai dan saya pernah mempelajari ilmu hikmah sama berita. Itu sampai teman-teman tadi orang ini dan kita medicine. Ya nanti kau barang salah-salah, dia akan kelas ini. Ya nanti kau buku ingatan,
memang tui nasi dia yang kumalakal, maka doakan dia. Kenapa kasih sayang yang lama tinggi kepada penghuni tetap dia mendoakan karena dia tahu bahwa memang ada potensi yang sama nafkah yang model dari kita kalimat. Dari situ, makanya dulu kembali dia tahu pernah bahas itu. Angka mana ada semua. Makanya ilmu itu luar biasa. Oh ya, beruntung itu ada mana? Angka ilmu tasawuf, angka ilmu fikih, ada ilmu hikmah, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Jadi ulama itu begitu. Ada ulama tasawuf, ada ulama hukum. Kalau ulama sufi beda. Ya kau nggak tahu mana saja yang kurang. Sufi itu tidak berubah. Kalau dia ulama sufi tidak berubah. Mari, nasabah dia pakai hadis Nabi. Siapa yang sakit sehari semalam, kita berusaha dengan pancing Allah, maka dia bersyukur kalau dia sakit. Kalau ulama fikih, kalau sakit berobat, dan tidak mungkin ada penyakit tidak ada obatnya, karena Allah yang akan menurunkan. Berusaha dengan obat. Makanya ilmu tasawuf beda dengan ilmu fikih, karena tasawuf lari ke adab, sedangkan fikih lari ke hukum. Yang obat tasawuf yang kurang memakai jenis muamalah ada obat masuk payah, karena dia sudah potong. Kalau ilmu fikih tidak. Yang boleh bagi warungi mana wajah itu nampak mana, ada mana nampak wajah. Nasabah tidak ada bedanya kau mengambil makanannya orang, nanti sudah kau makan baru kau minta. Itu ulama sufi. Beda. Tidak boleh singgah di masjid kurang hajat. Mari kau singgah mengotor di rumah Allah. Karena di situ sedekahnya orang. Kalau fikih cuma makruh, berburu sebelum tinggalkan tempat supaya kau dapat pahala sunnah. Itu solusinya kalau fikih. Kalau tasawuf beda. Makanya kaidah itu berbeda banget. Ya kalau tasawuf itu arahannya. Ya kalau fikih ini, jadi kalau bicara memperlewati hukum sah atau tidak, berarti ilmu fikih. Kalau dia berkaitan tentang adab, berarti ini ilmu tasawuf. Jadi pelajari semuanya, baru sempurna agama. Ya kalau fikih minat murid dapat, makanya baca masuk pajak Allah. Lagi aku tak tinggi, asal masih yang mau basuh di kau tanya. Itu sudah tidak. Tapi kalau orang khusyuk, dia belum sholat, dia sudah menyambung kalbunya. Anta Allah, kami katakan kasih dia itu di dalam kasih dia menjadi komita pengalatan. Fadilah takut tarah dari kodemu lebih dari. Fadilah huyaraka, yaki pemakadani kata pengalatan. Maka dua cara orang sholat, dia melihat dirinya menghadap kepada Allah. Itulah makna sholat di rajul mu'min. Yang kedua, dia yakin bahwa Allah melihat saya. Maka itulah makna Allahu akram min hablil warid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.